Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini izin kami dari kelompok 6 akan membahas tentang aktivitas berbicara di depan umum dan faktor yang mempengaruhi pembicara. Disimak ya. Baik teman-teman, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Anissa Putri Rahmani. Terima kasih moderator. Materi yang pertama yaitu aktivitas berbicara di depan umum. Kegiatan berbicara merupakan proses berbahasa lisan untuk mengekspresikan pikiran dan perasaan, merefleksikan pengalaman, dan menyampaikan berbagai informasi. Nah, yang artinya kegiatan berbicara memerlukan usaha latihan yang maksimal, tidak hanya penampilan yang menarik, menyenangkan, dan percaya diri dengan bahasa tubuh yang sempurna sebagai bagian penguasaan unsur non-kebahasaan. Tetapi juga perlu penguasaan unsur kebahasaan dengan penggunaan kata-kata yang mengalir lancar dan runtut. Nah, selanjutnya ada beberapa hal penting yang perlu dipersiapkan bagi seorang pembicara yang akan melakukan kegiatan berbicara formal. Seperti yang pertama itu ada persiapan pengetahuan atau pengalaman materi yang akan disampaikan dan telah dimiliki oleh pembicara. Nah, yang kedua ini ada persiapan sistematika atau organisasi urutan berbicara. Yang ketiga ada persiapan penguasaan unsur kebahasaan. Nah, yang terakhir persiapan penyajian atau unsur non-kebahasaan. Selanjutnya ada persiapan latihan pendukung penyajian dalam berbicara yang perlu dilakukan, seperti membiasakan diri berbicara di depan orang banyak atau di depan umum. Yang kedua, memperbanyak berdiskusi dengan orang lain dalam kelompok studi. Yang ketiga, mengikuti dan membiasakan berpikir positif dan aktif dalam kelompok diskusi untuk menanamkan dan membekali diri tentang pengetahuan dan keterampilan secara umum. Menurut Guntur Taigan, tahun 1981 halaman 22-23, ia memasukkan beberapa kegiatan berbicara ke dalam kategori berikut, yaitu berbicara di muka umum dan berdiskusi kelompok. Nah, yang pertama ada berbicara di muka umum. Jenis pembicaraan ini meliputi beberapa hal, yaitu yang pertama, berbicara dalam situasi yang bersifat memberitahukan atau melaporkan, bersifat informatif atau informative speaking. Nah, yang kedua, berbicara dalam situasi yang bersifat membujuk, mengajak, atau meyakinkan, atau bisa disebut juga dengan persuasive speaking. Nah, yang terakhir ini ada berbicara dalam situasi yang bersifat merundingkan dengan tenang dan hati-hati, atau deliberate speaking. Nah, yang kedua ada diskusi kelompok. Nah, diskusi pada hakikatnya merupakan suatu metode untuk memecahkan permasalahan dengan proses berpikir kelompok. Nah, oleh karena itu, diskusi kelompok merupakan suatu kegiatan kerjasama atau aktivitas koordinatif yang mengandung langkah-langkah dasar tertentu yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota kelompok. Diskusi kelompok ini akan berlangsung dengan baik apabila orang-orang di dalamnya berminat dalam suatu masalah khusus dan berkumpul serta mendiskusikannya dengan harapan agar sampai pada suatu penyelesaian atau penjelasan. Berbicara dalam kelompok ini menyangkut beberapa kegiatan, yaitu kelompok resmi, kelompok tidak resmi, prosedur parlementer, dan debat. Yang pertama ada kelompok resmi atau formal, yang termasuk ke dalam kelompok diskusi resmi, yaitu konferensi, diskusi panel, dan simposium. Yang pertama ada konferensi, berperan sebagai suatu bentuk kelompok diskusi resmi yang terkadang mengacu kepada diskusi pengambilan tindakan karena berusaha membuat suatu keputusan dan tindakan berdasarkan keputusan tertentu. Nah, yang kedua ada diskusi panel. Diskusi panel ini adalah suatu kelompok yang terdiri dari 3-6 orang ahli yang ditunjuk untuk mengemukakan pandangannya dari berbagai
segi mengenai suatu permasalahan. Nah, yang terakhir ada simposium. Nah, simposium ini adalah suatu pertemuan sosial yang berfungsi sebagai wadah pertukaran ide-ide secara bebas. Nah, dalam perkembangan selanjutnya, simposium bermakna sebagai suatu konferensi tempat mendiskusikan suatu pokok pembicaraan tertentu dan menampung pendapat. Hal ini juga dapat berarti diskusi panel itu adalah suatu koleksi pendapat mengenai suatu subjek. Karena itu, diskusi panel juga dapat berarti suatu koleksi pendapat mengenai suatu subjek. Yang kedua, ada kelompok tidak resmi atau informal. Yang termasuk ke dalam diskusi kelompok yang tidak resmi ini yaitu kelompok studi, kelompok pembentukan kebijaksanaan, dan komite. Nah, yang pertama ada kelompok studi. Kelompok studi merupakan suatu hasil pertumbuhan dari suatu keinginan untuk memperoleh informasi. Nah, contohnya itu diskusi kuliah yang merupakan bentuk diskusi yang paling sering terjadi di kalangan mahasiswa perguruan tinggi. Nah, yang kedua ada kelompok pembentukan kebijaksanaan. Nah, contohnya itu pada suatu kelompok pembentuk kebijaksanaan pada sebuah fakultas di perguruan tinggi. Apakah karya-karya seorang pengarang yang sedang dipermasalahkan dapat dimasukkan ke dalam kurikulum? Dan kalau ternyata dapat dimasukkan ke dalam kurikulum, di mana sebaiknya yang paling tepat karya tersebut ditempatkan. Nah, kelompok ini biasanya terdiri dari orang-orang ahli yang dikumpulkan dan disinkronisasikan. Nah, yang terakhir ada komite. Nah, komite ini adalah badan panitia yang dibentuk khusus untuk menyelenggarakan suatu usaha atau pekerjaan. Nah, selanjutnya ada prosedur parlementer. Nah, yang keempat itu ada debat. Debat berdasarkan bentuk, maksud, dan metodenya, maka debat dapat diklasifikasikan atas beberapa tipe berikut. Nah, yang pertama ini ada debat parlementer atau majelis. Yang kedua ada debat pemeriksaan ulangan untuk mengetahui kebenaran. Nah, yang ketiga ada debat formal, yaitu konvensional atau debat pendidikan. Nah, pembagian yang sudah dijelaskan tadi dapat disimpulkan bahwa berbicara mempunyai ruang lingkup pendengar yang berbeda-beda. Berbicara pada masyarakat luas berarti ruang lingkupnya juga lebih luas, sedangkan pada konferensi ruang lingkupnya terbatas. Nah, selanjutnya langkah-langkah yang harus dikuasai oleh seorang pembicara yang baik yaitu pertama memilih topik, minat pembicara, kemampuan berbicara, minat pendengar, kemampuan mendengar, dan waktu yang disediakan. Nah, yang kedua ada memahami dan menguji topik. Nah, yang ketiga ada memahami pendengar, situasi dan latar belakang. Keempat, memahami tingkat kemampuan sarana dan prasarana. Nah, yang terakhir ini ada menyusun kerangka pembicaraan seperti pendahuluan, isi, serta penutup. Terima kasih, selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Anissa Putri Rahmani atas pemaparannya. Untuk materi selanjutnya saya yang akan menyampaikannya. Macam-macam tujuan berbicara di depan umum. Yang pertama itu berbicara untuk melaporkan. Berbicara untuk melaporkan, untuk memberikan informasi atau dalam bahasa Inggris disebut informative speaking. Dilaksanakan kalau seseorang berkeinginan untuk memberi atau menanamkan pengetahuan, menetapkan atau menentukan hubungan-hubungan antar benda, menerangkan atau menjelaskan sesuatu proses, dan menginterpretasikan atau menafsirkan suatu persetujuan ataupun menguraikan suatu tulisan. Semua hal tersebut merupakan situasi-situasi informatif karena masing-masing ingin membuat pengertian atau makna-makna menjadi jelas. Misalnya, menanamkan pengetahuan merupakan fungsi utama segala prodi kuliah di perguruan tinggi. Yang kedua itu berbicara secara kekeluargaan. Cara yang paling umum menjamin serta memadukan suatu perasaan persahabatan atau kekeluargaan adalah melalui obrolan hiburan. Menghibur adalah membuat orang tertawa dengan hal yang dapat menyenangkan hati, menciptakan suatu suasana keriangan dengan cara menggembirakan yang membuat atau menimbulkan kebanggaan menjadi anggota kelompok tersebut. Yang ketiga itu berbicara untuk meyakinkan.
Aristoteles pernah mengatakan bahwa persuasi atau bujukan, desakan, dan meyakinkan adalah seni penanaman alasan-alasan atau motif-motif yang menentukan ke arah tindakan bebas yang konsekuen. Persuasi merupakan tujuan kalau kita menginginkan tindakan atau aksi. Pembicara persuasi disampaikan kepada pendengar bila kita menginginkan penampilan suatu tindakan-tindakan, pengajaran suatu bagian tertentu dari suatu tindakan. Biasanya, para pendengar dirangsang untuk membuat aksi dengan daya tarik yang emosional. Yang keempat itu berbicara untuk merindingkan. Berbicara untuk merindingkan atau deliberative speaking pada dasarnya bertujuan untuk membuat sejumlah keputusan dan rencana. Keputusan-keputusan itu dapat menyangkut sifat hakikat tindakan-tindakan masa lalu atau sifat dan hakikat tindakan-tindakan yang mendatang. Dalam hal ini, partisipan perlu berhati-hati dalam berunding, berembuk menceritakan suatu masalah sambil meminta nasihat, serta mempertimbangkan fakta-fakta yang dikemukakan. Daya tarik lebih bersifat intelektual dibandingkan emosional, lebih cenderung untuk meyakinkan daripada mendesak atau memaksa. Pembahasan selanjutnya itu faktor yang mempengaruhi pembicaraan. Faktor yang pertama itu ada faktor internal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam. Yang dimaksud di sini yaitu faktor penghambat yang berasal dari diri pembicara. Ketidaksempurnaan alat ucap dapat berupa bawaan lahir ataupun karena suatu kejadian. Ketidaksempurnaan alat ucap dapat mengakibatkan informasi atau materi yang disampaikan tidak terlalu jelas, sehingga informasi atau materi yang disampaikan ke pendengar tidak maksimal. Selain itu, penguasaan komponen juga termasuk dalam faktor internal penghambat dalam berbicara. Biasanya hambatan di sini berupa intonasi, struktur bahasa, dan gaya bahasa pembicara. Yang kedua, ada faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor penghambat yang berasal dari luar pembicara. Faktor eksternal ini meliputi bunyi atau suara media, kondisi ruangan, dan pengetahuan pendengaran. Faktor eksternal terdapat dua faktor yang mempengaruhi keterampilan berbicara siswa, yaitu faktor keluarga dan faktor sekolah. Cukup sekian pembahasan yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.